Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini. Ya, dan pemirsa dan juga Lunggi seperti biasa 0451452414 kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda. Tentunya ini masih terkait COVID-19 begitu ya, tentang updatean terkini ataupun juga data-data terkini, dan kita baru saja tadi baru berbincang begitu bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu Prof. Kiai Haji Zainal Abidin yang kembali menegaskan marilah kita patuh terhadap apa yang dianjurkan secara pribadi begitu ya. Tentunya ini seperti saya misalnya sebagai umat muslim yang mendengarkan langsung tentu menjadi satu hal yang cukup meyakinkan begitu kita untuk bagaimana kemudian kita tetap melaksanakan ibadah kita di tengah adanya pandemi COVID-19 ini yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga secara di global 100 negara di dunia. Betul. Nah, berbicara tentang negara atau global, kami akan tampilkan perkembangan terkini dari penyebaran COVID-19 yang kami ambil datanya dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga sumber-sumber lain bahwa saat ini total confirm yang terkonfirmasi adalah 700 positif 24, kami ulang 724.945 dan total kematian hingga saat ini adalah 34.041 dan yang sembuh atau recovered itu 152.314. Di mana kita lihat memang untuk seluruh negara yang tersebar begitu yang terkonfirmasi memiliki kasus positif. Untuk di posisi pertama memang saat ini yang paling banyak adalah Amerika Serikat di posisi pertama. Ini mengganti Italia dan Cina ya. Menggantikan Italia dan Cina yang sebelumnya memang menjadi daerah pandemi begitu, pusat pandemi untuk Cina sendiri, dan saat ini untuk Indonesia kita berada di 1414 yang terkonfirmasi positif. 1414, 75 yang sembuh dan meninggal, maksud kami itu 122 meninggal dunia. Baik. Dan per hari ini juga tadi Lunggi kita sudah melihat adanya di sosmed begitu terkait surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang meningkatkan status kita menjadi darurat wabah atau darurat bencana begitu untuk wabah COVID-19, karena ini juga berkaitan dengan sudah adanya 2 kasus positif yang sebenarnya berkembang ini 3, tapi untuk 1 kita belum tahu pasti begitu ya. Belum tahu pasti karena memang masih kita akan mendengarkan informasi resmi tentunya dari Dinas Kesehatan ataupun dari Biro Humas Provinsi Sulawesi Tengah begitu. Namun nanti akan kami informasikan kembali. Untuk saat ini data sementara positif kita ada 2 orang yang di ada Kota Palu. di Kota Palu dua-duanya. Untuk ODP di Kota Palu ada 5 orang dan PDP 16 orang. Yang tertinggi ini di Parimo, bahkan Lunggi itu 41 sama dengan Kabupaten Banggai. Ya, dan kabupaten yang masih 0 itu adalah Kabupaten Balut begitu atau Banggai Laut. Banggai Laut. Ini kami ambil datanya dari Pusdatina Provinsi Sulawesi Tengah. Dan memang kita tahu saat ini artinya kalau dilihat dari grafis ini ada seluruh kabupaten dan kota kecuali 1 yaitu Kabupaten Banggai Laut memang belum memiliki kasus sama sekali. Baik ODP ataupun PDP. Dan semoga untuk Kabupaten Balut juga tidak akan terjadi begitu ya. Dan untuk kabupaten-kabupaten lainnya kita harapkan agar segera ada grafis yang lebih baik begitu yang kita harapkan lebih baik dari hari ini tentunya. Nah, ini pukul 15.00 per hari ini 30 Maret. Ini adalah kasus baru Sulawesi Tengah, penambahan ODP adalah 43 orang dan PDP 1 orang begitu. Dan kami juga menampilkan ini adalah breakdown untuk masing-masing kabupaten. Ini untuk kasus baru, namun ini kasus baru untuk ODP, bukan kasus baru untuk positif ya. Betul. Dan ini adalah informasi resmi yang juga kami dapatkan begitu ya dari berbagai sumber yang valid yang bisa kemudian bisa dipercaya ya? berita kami sudah himpun begitu. Jadi sekali lagi terkonfirmasi hingga hari ini masih 2 yang positif karena berkembang di sosmed ada 3, tapi 1-nya memang kami pun juga belum memastikan itu ada benar atau tidak begitu ya. Ya, ada beberapa informasi yang memang masih simpang siur begitu sehingga kami tidak ingin memberitakannya menggiring opini yang lain gitu ya.
orang akan menggiring opini. Namun memang untuk saat ini dikabarkan ada satu lagi positif yang kemungkinan tidak berada di Kota Palu. Tapi hal itu kemudian akan kami konfirmasi kembali dan akan kami sampaikan pastinya dalam Sulawesi Tengah hari ini. Ataupun juga nanti lewat sosial media yang kami miliki begitu ya. Ya, dan kami juga ingin menginformasikan kepada Anda pemirsa, untuk Anda yang mungkin ketinggalan mengakses berita atau Sulawesi Tengah hari ini di televisi, Anda bisa menyaksikan langsung atau mengakses berita-berita dalam Sulawesi Tengah hari ini di YouTube channel TVRI Sulawesi Tengah. Baik, dan Lugi pemirsa, kami juga akan membuka begitu bagi Anda sekarang yang ingin berpartisipasi bersama kami lewat aspirasi masyarakat. Halo, selamat malam. Ya, silakan Meta di Palu. Ibu Meta. Ibu Meta silakan. Baik, Ibu. Julius, Ibu Lugia. Ya, silakan Ibu Meta. Baik, mungkin saya akan langsung saja ingin mungkin barangkali meminta kerjasamanya untuk para orang tua ataupun keluarga yang mungkin punya keluarga ataupun anak yang saat ini berada di luar kota, ya. Ada keinginan mungkin dari anak yang lagi di luar kota, keinginan untuk pulang kembali ke kampung halaman. Dalam artian mungkin ingin mudik pulang ke Kota Palu, ya. Yang dimana mungkin kita tidak bisa menjamin. Sekarang kita akan flashback sedikit, Bapak, Ibu, ya. Kita akan flashback ke 2 pasien yang sudah terkonfirmasi. Ya. Mereka berasal dari mana? Datang dari mana? Saat melewati bandara, hanya melakukan screening, dianggap cek suhu tubuh aman semuanya dan lain-lainnya sudah dicek. 14 hari kemudian terbukti apa? Yang terjadi, mereka akhirnya positif corona. Artinya mereka yang memilih untuk mudik pun tidak bisa dijamin. Ya. Di sini langkah yang paling harus dilakukan adalah pemerintah. Mohon pemerintah lebih tegas lagi. Tolong kembali kita ke karantina wilayah. Menurut Anda ketegasan seperti apa yang Ibu Meta, menurut Anda ketegasan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ketegasan untuk pemerintah yaitu dengan menutup akses, ya, terutama yang melewati udara penerbangan. Saat ini orang terus berterbangan warna-warni datang keluar masuk dari Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya, yang ternyata memang dari Jakarta sudah menjadi titik awal di mana penyebaran virus corona itu mungkinnya masuk ke daerah-daerah seperti itu, ya. Baik. Mengetahui itu semuanya. Jadi karantina wilayah memang menjadi pilihan paling penting begitu. Betul, karantina wilayah itu penting sekali. Namun ada pertimbangan. Contoh yang bisa melewati untuk ke berbagai wilayah mungkin hanya ditandai disyaratkan untuk mereka yang membawa logistik, tenaga medis. itu perlu. Ya. Itu tetap bisa dilewatkan. Mereka yang membawa peralatan medis itu kan tetap dilewatkan. Tapi kalau untuk keluarga yang ingin pulang kembali ke kampung hanya untuk urusan keluarga, kita tidak bisa menjamin apakah mereka sehat atau baik atau tidak. Ya, baik. Dari pemerintah ini bisa lebih ditegaskan lagi. Saya setuju tadi dengan perkataan Bapak Jainuddin bahwa perlu adanya ketegasan bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk bisa membuat peraturan. Tolong lebih bijak dan lebih tegas lagi. Baik. Khusus untuk Bapak Wali Kota dan Pak Gubernur, tolong dong. Jangan hanya meninggal di rumah saja, tapi bandara dibuka. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Meta. Mohon maaf, waktu kami sangat terbatas. Kami sudah menangkap poinnya begitu ya. Kami sudah menangkap poin Ibu Meta dengan baik dan memang kalau bisa dibilang baik sekali. Baik sekali karantina wilayah. Kita tidak tahu tentunya karantina betul. wilayah apakah memang baik untuk Kota Palu sendiri dengan kasus yang sudah kita miliki, tapi tentu adanya pembatasan orang-orang yang datang, apalagi orang-orang yang datang dari Jakarta misalnya, daerah yang saat ini memiliki kasus yang sangat banyak, tentu adalah hal yang saya pikir juga cukup bijak ya, karena memang itu harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penambahan kasus baru yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Itu juga mungkin bisa dilakukan. Baik, kita selanjutnya akan terhubung bersama Ibu penelpon Ece yang lainnya, Ibu Ece di Palu. Ya, selamat malam. Ya, silakan Ibu Ece, apa yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Ece, silakan. Dari Ece di Wani. Iya, silakan, silakan Ibu Ece. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan? Begini ya, masalah COVID-19 ini. Jadi saya ingin memberikan masukan untuk pengambil keputusan di Sulawesi Tengah ini. Jadi harusnya menyiapkan tes untuk COVID-19 itu sebanyak-banyaknya. Karena kan selama ini kan yang seperti saya ketahui ya, bahwa kekhawatiran pemerintah itu akan merosotnya ekonomi ya.
Tapi menurut saya itu bukan alasan yang bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Karena semakin banyak pasien COVID-19 yang tidak terdeteksi, maka semakin besar juga dampak negatif bagi perekonomian. Ya baik Ibu Ece, apa yang Anda harapkan kemudian dilakukan oleh pemerintah? Iya, mungkin singkat saja Ibu Ece. Ya, Sulawesi Tengah ini kan kita tahu sendiri ya, sangat kaya, pastinya memiliki keunggulan alami ya. Ada hasil dari laut, ada hasil dari kebun, sehingga Ibu Ece, apa yang Anda harapkan untuk dilakukan oleh pemerintah? Karantina. Karantina wilayah kembali. Baik. Jadi Anda berharap karantina wilayah dilakukan karena kita adalah provinsi yang sangat kaya dan memiliki banyak artinya tidak takut begitu, subsidi pun bisa diberikan ya, ekonomi tidak takut untuk kemudian turun begitu. Ibu Ece Diwani, terima kasih atas informasi Anda dan masukan terkait dengan karantina wilayah. Kita mendapatkan ada 2 penelpon yang memang mendukung langsung karantina wilayah yang dilakukan. Tentu memang untuk seperti yang kita ketahui untuk karantina wilayah ataupun lockdown itu merupakan jangan pemerintah pusat, tapi bisa juga menjadi otoritas dari daerah itu sendiri. Karantina. Baik. Tapi itu juga kita harapkan dari pemerintah, apakah memang ini adalah opsi terbaik yang bisa kita ambil untuk menyelamatkan provinsi kita dari penyebaran kasus COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Kita menunggu perkembangannya ya. Kita menunggu perkembangannya dari pemerintah. Oke. Dan kami mengucapkan terima kasih Anda yang telah bergabung bersama kami, dan kembali pemirsa, kami menghimbau Anda untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan juga menjaga physical distancing, menjaga jarak, jangan keluar rumah jikalau alasan itu tidak urgent atau tidak mendesak dan begitu tentu ya. saja untuk selalu mencuci tangan dan menerapkan hidup bersih, hidup sehat di dalam pola hidup Anda sehari-hari. Dan tentu kami juga jajaran TVRI Sulawesi Tengah ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter dan para medis yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam membantu kami menangani dan mengatasi kasus penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julius Efrain. Saya Lunggi Giarinsa mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.